Lintas Makassar Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami kembali temani Anda di Lintas Makassar Siang. Untuk edisi hari ini, hari Senin 24 Oktober 2022. Saya Melani Ahmad, kita berada dalam sesi pengarus utamaan gender. Di edisi hari Senin kali ini kita akan berbicara tentang eksistensi perempuan antara hak dan kewajiban. Di studio sudah hadir dua narasumber kami, Ibu Novita Munasar Eskom selaku Direktur Utama dari CV Kenari Indah Mandiri. Assalamualaikum, selamat siang Bu Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Baik, kemudian juga ada Ibu Hajah Nur Naningsih SE, owner dari Syaika Limited Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, nah kita berbicara tentang eksistensi perempuan antara hak dan kewajiban. Ini kalau dilihat ya, kedua-duanya ini pemimpin dari sebuah organisasi atau mungkin lembaga atau instansi ya yang bergerak dalam kegiatan tertentu. Saya ke Ibu Novita dulu ya. Ibu Novita ini bisa cerita sedikit aktivitas sehari-harinya, terutama selaku Direktur Utama CV Kenari Indah Mandiri. Ya, terima kasih. Selain sebagai direktur di perusahaan saya sendiri, CV Kenari Indah Mandiri, saya juga aktif di beberapa organisasi, di antaranya Perwosi, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Ada juga di Porserosi, Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia. Wow. Dan juga saya aktif di Sekolah Islam Atira, di komite sekolah. Tetapi kalau di Atira itu dikenal dengan BMJ, Badan Musyawarah Jamiah. Kebetulan di organisasi tersebut saya sebagai ketua BMJ di Sekolah Islam Atira wilayah Kajola Lido. Oke, ini banyak sekali kegiatannya, tapi kayaknya fokusnya pada olahraga nih Bu ya, pencinta olahraga sepatu roda khususnya. Gimana bisa diceritakan ini tentang kenapa memilih menggeluti organisasi yang berbau keolahragaan, khususnya sepatu roda? Oh iya, terima kasih. Saya melihat kan kalau di bisnis saya sudah ibaratnya sudah duniawi, sudah bisnis. Iya. Di sekolah juga, di pendidikan, di bidang pendidikan saya juga sudah ada di pendidikan, yaitu di sekolah anak saya. Nah, saya mencoba bergabung menggeluti di bidang olahraga. Kebetulan sepatu roda saat ini di Makassar sudah mulai bangkit kembali ya. Cuman mungkin memang gaungnya belum terdengar. Makanya saya diajak beberapa atlet-atlet sepatu roda zaman dulu untuk bergabung di Porserosi ini. Dan juga kemarin kami hadir di ruangan ini juga di Pro 1 ini saya mewakili untuk Perwosi ya. Iya. Oke, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Jadi bisa dikatakan mensana in corpore sano ya, dalam jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini kedua-duanya sudah ada nih di Ibu Novita ya. Saya ke Bu Hajah Nur Naningsih. Ini bisa cerita sedikit nih aktivitas sehari-harinya, terutama sebagai owner Syaika Limited. Syaika Limited ini bergerak di bidang apa nih Bu? Syaika Limited itu bergerak dalam busana muslim. Bisa agak dekat ya. Dia bergerak dalam bidang usaha busana muslim. Ini saya di sehari-hari tuh kegiatannya cuman di toko, di butik yang ada di Mall Ratu Indah. Selain itu saya di Syaika Boutique itu produknya desain sendiri. Desain sendiri. Iya. Yang desain Ibu? Iya. Wah, ternyata desainer ini ya. Tapi mohon maaf nih, kan biasanya ada desainer yang memang dari ada sekolahnya ya, melalui pendidikan. Nah, ini Ibu termasuk yang otodidak atau yang melalui pendidikan nih? Kalau saya otodidak. Otodidak. Kebetulan saya itu awalnya bikin butik itu karena hobi saya itu di fashion.
dari awal itu saya buka karena gue suka belanja apa segala macam. Nah kenapa saya tidak membuat sendiri buat diri saya awalnya. Iya. Setelah itu saya ketemu sama teman-teman, akhirnya cerita terus belajar, akhirnya bisa buka butik sendiri di Makassar dengan desain sendiri, dengan ciri khas tersendiri. Nah, ini salah satu contoh yang positif nih ya, dari konsumtif beralih ke produktif ya. Iya. Dari membeli akhirnya produksi sendiri, orang-orang pada beli pada kita nih. Jadi transformasi dari konsumtif ke produktif tadi itu apa yang memicu Bu Haja Nurnaningsih ini akhirnya memilih bahwa saya nggak mau beli terus deh, saya mau produksi juga. Apa yang mendorong sampai mau produksi sendiri gitu, Bu? Awalnya tuh saya beli, terus saya lihat ini kenapa sih saya harus beli terus? Kenapa saya tidak mencoba dengan konsultasi sesama teman yang desainer di Jakarta? Dan mencari bahan apa segala macam, akhirnya saya tertarik dengan mendesain dan keluar melihat, wah, orang ini tidak semuanya dari latar belakang desainer bisa menciptakan sebuah karya baju itu. Kenapa saya tidak mencoba? Akhirnya saya mencoba, saya keliling melihatnya semua, akhirnya saya bisa buat seperti yang saya mau dengan jati diri saya. Jadi di butik saya itu sesuai apa ya, bukan jadi misalnya hari ini trennya seperti ini, itu tuh enggak, aku bikin enggak seperti itu di butik. Aku bisa long, itu bisa dipakai kapan aja, nggak ada zaman. Jadi saya pikir udahlah, saya pingin seperti ini karena saya suka fashion. Awalnya dari suka situ. Fashion, kemudian ada satu nih ciri khas yang disebutkan Bu, akrabnya dipanggil siapa nih? Bu Wiwi. Iya. Ada satu nih yang terbersit dari yang disampaikan Bu Wiwi barusan, bahwa kayaknya nggak mau jadi follower, maunya jadi trendsetter ya. Jadi biar orang bikin rame dengan dengan mode apa gitu, kita tetap pada. Waduh, ini sebuah hal yang harus diapresiasi nih ya. Ketemunya sama Bu Novita di mana nih? Saya sama Bu Novita sama-sama di komite. Oh, sama-sama di komite. Sama-sama di Atira. Sama-sama di Atira, waduh. Kami udah lama berteman. Dan kebetulan sempat saya memakai jasanya Bu Novi pada saat saya buka mall buka butik di Mall Ratu Indah. Saya mau pakai jasa perusahaan Bu Novi di interior. Wah, ternyata dari pertemanan yang sangat positif, akhirnya bisa saling support menghasilkan karya ini ya. Iya. Satu hal yang mungkin harus kita terus dengungkan, terus kita gaungkan, karena umumnya nih ya, nggak semua sih, tapi umumnya ibu-ibu kalau berorganisasi itu datang, duduk, cerita mohon maaf, biasanya cerita teman-teman ya, tapi ini datang, duduk, cerita, tapi cerita karya ya, yang menghasilkan sesuatu dan positif pula hasilnya. Saya kembali ke Bu Novita nih. Bu Novita, kalau dilihat tadi kegiatannya dari olahraga, kemudian ada sama anak-anak di sekolah jadi apa istilahnya tadi Bu? Ketua BMJ. Bu Novita menyeimbangkan antara, bisa dikatakan karirnya nih ya sebagai Direktur Utama CV Kenari Indah Mandiri, kemudian berkecimpung juga di dunia olahraga, kemudian ngurusin anak-anak selaku ketua komite di BMJ Atira. Ini menyeimbangkan tiga hal ini seperti apa Bu Novita? Ya, yang saya lihat sih yang harus kita kuat itu sebenarnya di manajemen waktunya. Nah, alhamdulillah sudah berapa lama ya dalam posisi seperti ini. Karena di komite sendiri itu tidak bisa dipandang enteng juga ya, karena kita juga harus berimprove terus, harus ada program-program terus yang mendukung sekolah dan kegiatan anak-anak. Jadi kebetulan saya ketua, Ibu Wiwi kebetulan sebagai bendahara kami di komite. Nah, alhamdulillah di perusahaan, kalau di bisnis saya sudah berjalan ya Bu ya, jadi alhamdulillah pekerjaan berkesinambungan terus. Nah, yang sekarang ini memang banyak menyita waktu saya di organisasi saat ini dan di komite sekolah.
Waktunya ya seperti yang saya sampaikan dengan Ibu, mulai dari pagi sampai sore. Saya tidak punya pembantu loh Ibu. Wow, ini putra-putri berapa nih Bu? Alhamdulillah udah besar. Yang paling besar saat ini lagi menyusun skripsi. Yang kedua Fakultas Teknik di Unhas semester 3. Yang ketiga yang terakhir ini bungsu kelas 9 di SMP Islam Atirah. Oke, tapi kan yang besar ini nggak sekonyong-konyong besar Bu ya. Ya, 6 tahun yang benar, lalu, 5 benar. tahun yang lalu mereka masih dalam masa di mana orang tua memang harus terus memantau gitu ya. Iya. Jadi saya memang berprinsip semuanya harus saya bisa bagi ya. Anak-anak juga saya aktif di luar, Iya. anak-anak juga tetap harus dalam perhatian saya. 24 jam cukup nggak Bu sehari? Kalau menurut saya cukup sih Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup. Makanya saya bilang sebenarnya kalau kita tidak pandai memanage waktunya, Iya. mungkin tidak cukup Bu. Tetapi alhamdulillah saya melihat cukup. Saya tidak mengenal kehidupan malam, maksudnya aktivitas saya tidak sampai malam. Paling pun malam itu kalau penting sekali baru ada malam. Siang hari saya bisa menghadiri rapat-rapat untuk perusahaan, rapat-rapat untuk organisasi, dan rapat-rapat untuk di sekolah sendiri. Ini kalau kita mendengar Bu Novita ya, kayaknya enak banget nih hidupnya, bisa mengatur seperti itu. Tapi kalau kita terjun di situ, ada hal-hal yang betul-betul menguras pemikiran dan juga tenaga. Ya. Contoh kalau di bidang perusahaannya nih ya, kalau nggak kreatif kan perusahaan nggak akan maju. Ya. Balik lagi ke urusan ketua komite. Kalau nggak kreatif juga urusan anak-anak pasti terbengkalai ini. Iya. Jadi semuanya ini perlu effort ya, ada usaha yang cukup besar di sana. Saya tadi sempat nanya 24 jam cukup nggak? Beberapa ibu yang saya tanya sebelumnya ya mengatakan ada yang bilang cukup, ada yang nggak cukup. Tapi kalau Bu Novita sampai bilang cukup dengan 3 kegiatan besar ini, kayaknya kita perlu tahu Strateginya. iya. Itu dia. Apa yang menyebabkan 24 jam itu cukup untuk kegiatan sebanyak ini, Bu Novita? Ya, saya terbiasa seperti yang tadi lagi saya sampaikan manajemen waktu, dan saya terbiasa setiap inisiasi ya atau inisiatif atau ide yang ada di otak saya biasanya langsung membuatkan semacam schedule-nya, Bu. Okay. Nah, jadi kalau saya sudah membuat schedule-nya, ibaratnya di bidang pekerjaan, ada pekerjaan yang butuh perhatian, misalnya ada komplain atau apa, saya berusaha menyelesaikan secepatnya, kumpulkan seluruh karyawan, dan saya coba membuatkan solusinya seperti apa. Okay. Begitu juga di organisasi. Misalkan di komite sekolah saya punya ide kita buat acara seperti ini. Yeah. Nah, pada saat saya menyampaikan ide itu, saya sudah mempunyai konsepnya seperti apa. Jadi saya tinggal lempar ke teman-teman, ke pengurus yang lain. Kalau mereka setuju, kita jalan. Jadi saya terbiasa melakukan sesuatu itu saya sudah by konsep. Jadi ide saya itu sudah ada. Kadang-kadang ide itu datang saja Bu, lagi istirahat di rumah atau lagi masak, lagi apa terfikir. Jadi memang tidak berhenti sih kalau aktivitas 24 jam mungkin cukup ya, tapi kalau berpikir memang saya akuin kayaknya otak saya berpikir terus, memang harus berpikir terus. Untuk di kantor apalagi nih, untuk di BMJ apalagi nih, untuk di Perwosi. Kebetulan di Perwosi saya bidang dana ya, jadi saya harus kreatif mencari dana. Kalau di Perserosi saya cuman bendahara. Nah, jadi tiga ini memang yang sedikit menguras ini ya otak. Saya harus berimprovisasi terus. Nah, tapi setelah saya mendapatkan idenya itu, saya coba membuatkan konsepnya seperti apa. Jadi saat dilaksanakan oleh teman-teman itu bisa secepatnya. Jadi saya tidak butuh lagi pertanyaan yang, Bu ini nanti bagaimana ya Bu, ini gimana ya Bu, ini gimana. Jadi sudah by konsep, tinggal hal-hal yang penting saja yang mereka tanyakan ke saya. Oke, manajemen waktu dan juga konsep. Kalau Bu Wiwi gimana nih? Kalau Bu Wiwi ini kan kayaknya lebih pada proses kreativitasnya ya. Sama aja sih sebetulnya. Begitu ada ide, pasti langsung ambil kertas. Langsung dituangkan nih. Bagaimana kalau Bu Wiwi? Kalau aku kan saya tuh selalu planning. Kalau di butik itu kan kita selalu punya inovasi setiap bulan. Bagaimana caranya pelanggan itu bisa masuk, pasti kan cari yang baru lagi, baru lagi. Nah, di setiap bulan itu biasanya aku sudah punya
ide setiap itu, oh bulan ini saya bikin konsepnya seperti ini, model bajunya seperti ini, desainnya seperti ini, jilbabnya saya model seperti ini dengan range harga harus seperti ini. Jadi setiap bulan itu saya sudah dalam setahun itu aku udah punya minimal 6 bulan untuk produksi. Untuk produksi itu mulai dari desain, pemilihan bahan, budget, harga. Sekarang apalagi sekarang kan kita tahu sendiri nilai jual sekarang udah mulai kita masih merangkak lagi dari nol selama setelah pandemi kemarin ya, 2 tahun. Jadi untuk kita baru berusaha lagi bagaimana sih caranya pemasaran kita untuk sekarang ini. Karena nilai beli masyarakat sekarang masih minim, masih di bawah. Nah itulah yang jadi pemikiran saya sebagai owner untuk bawahan saya untuk bagaimana sih caranya ningkatin ini. Itu yang selalu yang kami buat, dan saya selalu kayaknya setiap hari tuh berpikir apalagi nih yang saya harus buat bisa menarik nih customer masuk ke butik. Bu Wiwi, ini menarik sih, karena kan tadi disebutkan setiap bulan harus ada inovasi, bagaimana membuat pelanggan itu bisa tetap sama kita. Tapi kalau dipikir-pikir ini, aduh saya sampai ngeblank nih. Yang menariknya ini karena setiap bulan, minimal setiap bulan harus ada inovasi. Dan inovasi itu disesuaikan dengan yang disebut Biwi tadi, ada penyesuaian dengan budget, range harga yang akan dilempar ke customer berapa, dan yang paling penting membuat customer itu tetap bisa stay dengan kita, ya. Pemikiran kreatifnya itu apakah murni dari Bu Wiwi sendiri atau mungkin ada support dari orang-orang sekitar nih, sharing sama suami mungkin, atau sama anak, atau sama siapa? Kalau saya biasanya untuk sharing itu saya melihat dari SPG saya. Jadi setiap 2 minggu sekali saya adakan briefing tentang minat customer. Jadi saya bertanya ke SPG saya bahwa selama 2 minggu ini yang lebih sering dicari customer itu apa? Gitu. Dengan range harga seperti apa? Nah itu mereka ada, kebetulan saya punya pegawai 4. Mereka memasukkan ide saya, mereka beri semua informasi bahwa customer sales yang satu customernya maunya seperti ini. Salesnya kan masing-masing SPG itu punya maintenance customer masing-masing. Betul. Jadi mereka itu ngasih ini buat seperti ini. Nah dari hal inilah yang saya berusaha mengolah. Oh, saya harus bikin seperti ini dengan harga seperti ini dengan bahan yang seperti ini. Menciptakan situasi dan kondisi di dalam lingkup kerja yang seperti disampaikan Bu Wiwi tadi ya, nanya sama customer, nanya sama salesnya, customer sukanya seperti apa, itu ada sih beberapa instansi yang menerapkan itu, tapi tidak semua ya. Berarti sistem yang diterapkan di lingkungan kerja yang dibangun oleh Bu Wiwi adalah sistem kekeluargaan. Karena customernya bisa menyampaikan, saya suka loh yang kalau kayak gini ke salesnya menyampaikan ke Bu Wiwi. Sudah berapa lama sistem seperti itu? Apakah dari awal? Mohon maaf, ini dari sudah berapa lama nih usahanya Bu Wiwi? Kalau di Mall Mari itu sudah 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dan dari awal saya buka itu saya menerapkan sistem keterbukaan. Dari sistem keluargaan. Jadi anak-anak itu ada saatnya saya merasa bahwa saya ini owner, saya ini. Tapi ada saatnya sih saya merangkul supaya saya dapat info dari mereka bahwa apa sih sebenarnya, karena kita kan sebagai owner tidak stay selama butik buka. Kita juga kadang aku di butik itu enggak setiap hari. Kadang itu cuma 2 kali seminggu, atau kadang 2 minggu baru datang lagi. Itu ya dari informasi-informasi anak-anak, dan kebetulan ya mungkin loyal customer kami, kan ada sistem loyal customer kami di Sayaka Limited itu ada loyal customer, mereka langsung menyampaikan ke saya, dan itu saya bertanya ke yang SPG yang menangani customer tersebut, dan itu disitulah saya dapat info bahwa
sekarang ini yang lagi diminatin oleh customer seperti ini dengan bahan ini, dan disitulah saya mulai memuncul ide lagi, oh saya harus buat seperti ini. Itulah inovasi yang muncul untuk bulan kedepannya saya harus buat seperti ini. Baik, dari Bu Wiwi dan juga Bu Novita sudah terlihat ya bagaimana bisa eksis di dunia usaha. Tapi sebentar, kita akan mengulik lebih banyak lagi masih di sesi pengaruh utama gender. Kita jeda dulu sejenak, sebentar kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tak ku sadari besar artimu, tak ku sadari tulus cintamu. Yang ku inginkan hanyalah mauku, yang ku inginkan hanya egoisku padamu. Maafkanlah aku, andaikan bisa mengulang waktu mencintaimu. Sejujurnya aku tak ingin semua ini terjadi. Ku tak bisa hidup tanpamu. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Iki, baru utang woi. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di-store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Mari kek, biar Tina seberangkan. Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu. Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu. Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. Baik pendengar, masih di pengarus utamaan gender Lintas Makassar Siang untuk edisi Senin 24 Oktober 2022 masih bersama saya Melani Ahmad dan juga dua narasumber kami Ibu Wiwi dan juga Ibu Novita di pengarus utamaan gender dengan topik eksistensi perempuan antara hak dan kewajiban. Nah kalau tadi kita sudah mengupas nih ya bahwa
para perempuan, terutama ibu-ibu yang ada di ruangan ini, itu sudah memperlihatkan eksistensinya pada ranah haknya ya. Jadi sudah ada kesempatan untuk mengembangkan diri, berkreativitas. Nah sekarang pada ranah haknya. Tadi pada Ibu Novita sempat saya nanya tentang membagi waktu 24 jam itu cukup apa enggak. Ternyata cukup dan semuanya berperan pada manajemen waktu dan juga konsepnya. Nah sekarang nih Bu Novita, kalau misalnya Ibu Novita mau kemana-mana ya, ini biasanya kan namanya istri pasti izin nih sama suami. Iya. Kira-kira suami kasih izinnya langsung iya pergi aja nggak apa-apa, atau iya tapi dengan catatan A, B, C sampai Z gitu. Gimana Bu Novita? Alhamdulillah suami saya mendukung seluruh kegiatan saya karena mungkin beliau bisa melihat ya selama ini kegiatan bisa berjalan, pekerjaan juga tetap berjalan. Kebutuhan anak-anak, perhatian terhadap anak-anak juga karena dia tahu sendiri kalau saya juga aktif di sekolah. Jadi ya alhamdulillah berjalan lancar. Cuman memang mungkin dari awal memang saya sendiri yang sudah prepare diri saya ya bahwa semua harus berjalan bersama. Jangan organisasi saya yang aktif saja tapi yang lainnya terbengkalai ataupun sebaliknya. Dunia usaha saja yang saya tekuni, yang lainnya terbengkalai. Jadi kalau misalnya pagi-pagi saya perlu ketemu orang atau saya ada rapat pagi-pagi, malam semua itu ya meskipun sebenarnya capek tapi saya prepare semuanya. Jadi pagi-pagi tuh saat saya meninggalkan rumah, alhamdulillah urusan pekerjaan rumah tangga alhamdulillah sudah terselesaikan. Ya saya terbantukan, memang saya tidak memasak ya, saya catering. Nah cuman itu aja yang saya terbantukan. Selebihnya semuanya by saya sendiri. Mulai mengurus cucian, bersih-bersih rumah, siapin sarapan. Oke. Nah, itu. Saya penasaran dengan komunikasi di awal nih ya. Namanya orang menikah menyatukan dua individu yang jauh sekali perbedaannya. Menikahnya sih asik ya, menikahnya asik. Foto-fotonya asik, tapi 3-4 hari, 5 hari, 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun setelah itu, wah ini pasti ada pergumulan ya, bisa dikatakan seperti itu. Di awal pola komunikasi seperti apa yang Bu Novita bangun dengan suami sehingga suami bisa support sekali nih dengan seabrak kegiatan Bu Novita? Dari awal memang saat kami masih pacaran ya istilahnya, saya kan memang sudah bekerja dan memang beliau sudah mengetahui saya orangnya sangat aktif. Dan mungkin juga saya sudah sampaikan bahwa nanti saat menikah saya mungkin tidak akan ada perubahan, saya akan tetap beraktivitas. Dan beliau juga sampaikan tidak masalah, yang penting bisa tidak melupakan kewajiban sebagai istri dan yang utamanya untuk anak-anak. Kalau beliau sih kebutuhan dia nggak apa-apa deh, yang penting anak dulu. Jadi saya dari awal memang kalau urusan anak sudah beres istilahnya, saya sudah lega. Nah dari anak-anak masih kecil juga semua persiapannya mau mulai sekolah, tugas-tugas di sekolah, dan alhamdulillah saya mungkin sedikit promosi nih tentang Atira. Untuk saran saya ya untuk orang tua yang aktivitasnya full seperti saya, sebenarnya sekolah sangat membantu. Makanya seluruh anak saya itu saya sekolahkannya di Atira. Karena saya melihat banyak hal-hal positif, banyak hal-hal yang saya terbantukan dari sekolah. Ibaratnya anak-anak itu terlambat 5 menit aja, 2 menit aja dari waktu yang harus sudah masuk di kelas, kami orang tua sudah ada info. Itu masalah waktu. Masalah tugas-tugas juga kita juga orang tua langsung dapat info bahwa Ananda punya tugas ini nggak masuk ini. Jadi segala aktivitas tentang anak-anak di sekolah itu terinfokan. Bahkan anak-anak yang tadinya riang, tadinya tidak ada masalah, terus tiba-tiba kayak pendiam atau apa, itu semua saya dapatkan info. Sedetail itu ya? Sedetail itu. Alhamdulillah. Dan itu bukan berlaku karena saya ketua komite ya, enggak. Mungkin nanti juga bisa tanya sama Ibu Vivi karena kebetulan beliau juga anaknya semua bersekolah di Atira. Jadi saya selalu menyampaikan ke orang tua kalau ditanyakan apa sih hal-hal apa yang membuat Bu Novi sangat tertarik sekolahkan anaknya di Atira. Ya saya bilang di samping sekolahnya agama, yang kedua itu saya sudah merasakan manfaatnya. Saya sadar kalau mungkin ya saya tidak mengecilkan sekolah lain ya, tapi saya juga mendengar keluhan beberapa teman. Kalau mungkin anak saya tidak sekolahkan di Atira, mungkin saya tidak setenang ini juga menjalankan rutinitas saya.
Karena memang kita itu ibu-ibu, anak-anak sakit saja kan sudah nggak nyaman. Betul. Apalagi anak-anak, saya pernah merasakan anak saya itu yang ke bungsu ini ada tiba-tiba perasaan enggan nggak mau ke sekolah. Tapi alhamdulillah itu cuman selama seminggu. Setelah koordinasi dengan baik pihak sekolah, alhamdulillah kembali lagi. Nah, saya bisa merasakan di 1 minggu itu bagaimana saya di luar rumah itu saya nggak tenang. Karena saya tahu, aduh saya punya masalah, anak saya lagi bermasalah. Nah, itu yang akhirnya membuat saya sangat sangat menyarankan sekali buat orang tua yang segudang aktivitas seperti saya, mungkin sedikit promosi bisa memilih sekolah Islam Atira. Oke. Jadi itu salah satu hal yang membuat tenang ya. Tapi kalau untuk papahnya ini no problem ya? Ya, tidak menutup kemungkinan juga. Ada juga sih sedikit-sedikit juga. Tapi kan beliau juga menyadari bahwa saya kebetulan join bisnis ya, sama-sama kita join di usaha ini. Gitu ya, jadi saya lebih ke sebagai direktur, saya juga lebih ke bagian mencari pekerjaan. Itu kan. Jadi beliau sangat paham bahwa kita apalagi sekarang persaingan yang sangat tinggi ya. Jadi memang saya harus bergaul ibaratnya. Jadi teman-teman bisa mendukung saya, bisa membantu saya ya seperti Bu Wiwi tadi pesan lewat saya. Nah, itu kan jadi suami saya bisa melihat banyak hal-hal positif yang bisa saya bawa ke keluarga dan ke bisnis itu. Ibaratnya. Saya sebenarnya penasaran karena ada ungkapan nih Bu Novita, men are from Mars, women from Venus. Jadi bahasanya beda nih, yang satu tinggal di Mars, yang satu tinggal di Venus ya. Jadi pas ketemu biasanya nggak lama baru sinkron, kecuali dalam tanda petik ada yang memang sudah chemistry-nya sudah terjalin dengan baik. Tapi di awal-awal memang tidak ada masalah ya. Semua diungkapkan, disampaikan secara terbuka dan suami welcome ya dengan hal itu. Iya, alhamdulillah karena beliau juga bisa melihat saya memang juga sangat fokus juga ya sama anak-anak. Dia bisa melihat bagaimana saya repotnya waktu mereka masih kecil-kecil. Bisa saja tuh saya kemana kalau memang situasi kondisi itu memungkinkan, saya bawa anak, saya bawa. Itu. Jadi beliau ibaratnya sudah tahu bagaimana care-nya saya terhadap anak-anak. Terus terang saat ini saya sebenarnya lagi menikmati masa orang tua yang saya tidak dipusingin lagi dengan anak-anak. Saya cuman dipusingin masalah ya cuman mengontrol, lebih ke kontrol aja gimana di sekolah, gimana ini tidak seperti yang zaman-zaman dulu yang betul-betul semuanya harus di-prepare kan. 5-6 tahun yang lalu itu benar. Aduh, kredit sekali terus terang juga. Ada semacam tapi ya karena mungkin niat dan merasa saya juga harus bantu suami di usaha. Jadi ya memang dalam hidup ini yang saya lihat yang penting pertama itu niat kita dan rasa semangat. Itu yang saya selalu bawa dimanapun saya berada, di organisasi, di rumah, dan di anak-anak juga saya ini. Yang penting niatmu dulu nak. Kalau niatmu udah baik, insya Allah dimudahkan, dilancarkan. Dan yang kedua semangat. Karena tentunya niat baik kita itu belum tentu diterima juga dengan orang. Jadi tapi kita harus selalu disertai dengan semangat. Di organisasi juga begitu. Utamanya di sekolah ya ibu-ibu. Kami kadang-kadang melakukan sesuatu yang menurut orang tua lain mungkin kasarnya apa gitu loh. Cuman saya selalu ini kan ke teman-teman, ingat niat kita melakukan kegiatan ini untuk apa. Terus saya selalu menyemangati, semangat aja. Kita ibaratnya cari pahala dunia akhirat. Oke. Ini menarik sekali nih Bu Novita ya. Saya Bu Novita mungkin nggak sadar ya bahwa ketika struggle 5-6 tahun yang lalu itu justru sekarang ini yang sedang dituai nih. Kan kemarin itu menyebar benih nih ceritanya ya. Benar. 6 tahun kemudian baru bisa menikmati sekarang. Anak-anak udah bisa urus diri sendiri ya. Iya, betul. Tapi kalau mundur ke belakang ingat-ingat lagi, wah dulu kan dibawa semuanya anak-anaknya. Dulu malah kadang ketemu sama orang ingat jam udah dia harus pulang ini. Itu saya harus jemput kan. Nah, kadang-kadang di situ yang kadang-kadang tapi alhamdulillah lingkungan sekolah sangat mendukung. Saya mungkin bisa menelpon gurunya, Bu, saya agak terlambat jemput Ananda karena saya lagi nih, titip bentar ya Bu. Nah itu. Dan kebetulan juga sekolah nyaman, jadi anak-anak merasa betah saja kan. Mungkin kalau sekolahnya nggak nyaman, pasti mereka mama mau cepet pulang gini ya itu. Karena saya juga mau nitip ke rumah teman juga, saya agak gimana ya, saya nggak nyaman. Mending dia di sekolah saja. Jadi saya bisa
guru ibaratnya kalau mereka punya tugas atau PR mungkin bisa diisi dengan itu. Oke. Nah, saya bilang saya nikmatinya itu sekarang ini. Nah, sudah jemput, iya mama saya ke rumah teman aja dulu, nanti saya dijemput. Oh iya, dulu itu kan tidak harus betul-betul dijemput. Setelah saya menjemput, saya harus memikirkan lagi dia di rumah sama siapa, karena kan pembantu ndak ada. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemarin yang 5-6 tahun kemudian yang trouble. Sekarang ini alhamdulillah sudah tidak, karena kebetulan juga dia aktif di sekolah, jadi bersamaan hampir bersamaan sih jam pulangnya. Jadi saya jemput mereka tuh ya jam-jam 5, jam 6 gitu. Kalau ke Bu Wiwi kayaknya Bu Wiwi masih dalam masa struggle-nya, masih dalam masa perjuangan, atau sudah ada yang sudah kuliah juga putra-putri? Kuliah. Berarti sudah mulai menikmati ini ya. Saya nggak beda jauh sih sama Bu Novi. Bu Novita anak saya yang pertama itu dia kuliah, yang kedua udah SMP kelas 2. Alhamdulillah. Iya, jadi untuk mengurus mereka, apalagi saya dua-duanya cowok. Lebih enak lagi nih ya. Jadi tinggal ngontrol aja, tinggal WA-WA-an aja di mana posisi di mana, udah pada di rumah udah nggak ada sistem menjemput lagi. Iya, apalagi kalau anak laki ya. Iya, udah laki justru kan nggak mau dijemput, udah nggak ada mama, udah mau ada mama, nggak boleh ada lagi di sekolah. Kalau anak cowok tuh, kalau anak cewek masih mending, kayak Bu Novi masih mau anaknya ditemanin. Kalau anak saya udah, mama ngapain sih ke sekolah? Saya bisa pulang sendiri. Udah nama cowok, apalagi udah SMP udah mulai malu-malu nih dibilangin anak mami. Benar. Tapi menariknya nih Bu Wiwi, kalau dilihat tadi penuturan Bu Novita ya, ada masa-masa di mana kalau saya bilangnya sih Bu Novita ini menanamkan pondasinya itu 5-6 tahun yang lalu ya, bahwa anak-anak harus seperti ini dan hasilnya lah yang dipetik sekarang. Mungkin Bu Wiwi juga seperti itu. Cuman ada satu hal lagi nih, karena kayaknya Bu Wiwi ini satu-satunya yang berasal dari Venus dalam rumah ya, yang lainnya dari Mars. Iya betul. Gimana pola komunikasinya ini? Karena kan beda tuh pemikiran laki-laki sama perempuan ya, dengan suami seperti apa, atau bagaimana pola komunikasi di rumah? Kalau saya sebetulnya saya lagi single parent. Oh ya. Jadi almarhum udah 5 tahun yang lalu udah nggak ada. Jadi selama itu anak-anak masih umur yang kecil itu masih umur 9 tahun. 9 tahun yang lalu, tapi mereka setelah nggak ada seorang sosok ayah, mereka jadi kuat, jadi tangguh semua. Karena mungkin memang mereka pada saat ada ayah pun mungkin ayahnya kan nggak bisnis, jadi dekatnya sama ibu, sama aku. Saya masih waktu itu saya belum melakukan aktivitas di luar, dan semua aktivitas itu bisnis saya di rumah dan by phone, masih online istilahnya. Nah, mereka Ibu saya jadi mau nangis. Iya, gimana? Strong woman. Jadi aku belajar di situ jadi strong woman, seorang anak laki-laki yang aku cuman bilang sama anak yang pertama bahwa kita harus bisa sukses, memperlihatkan ke semua orang bahwa tanpa seorang ayah kalian bisa sukses, dan harus menunjukkan setidaknya dalam keluarga kita bahwa kamu bisa sekolah, aku bisa sekolahin kamu seperti kamu ada ayah. Dan alhamdulillah kedua anak saya itu yang dipegang sampai hari ini, dan mereka sekolahnya alhamdulillah yang gede dari Atira itu 14 tahun dari TK sampai SMA, dan alhamdulillah masuk kuliahnya di Unhas juga. Dan yang kecil ini kebetulan dia bareng sama anak Bu Novi, aktif di organisasi, dan dia tidak pernah merepotkan seorang ibunya, dan ibunya tahu bahwa ibunya punya pekerjaan yang untuk dia sendiri gitu. Jadi semuanya tuh nggak ada, apapun itu dia cuman komunikasi lewat handphone, dan saya selalu berusaha maghrib itu mereka di rumah. Kalaupun dia ada kegiatan di rumah, setidaknya dalam seminggu itu kita harus di rumah sharing, apapun keluhan, apapun kebutuhan, apapun masalahnya kita harus selesaikan bersama. Itulah yang saya terapkan sama anak-anak saya, karena mereka dua-duanya cowok. Kan kayaknya cowok itu lebih bagaimana ya menghadapinya tanpa seorang ayah gitu. Dan mereka alhamdulillah, saya berterima kasih pada keduanya, mereka mau mengerti dan tahu posisinya seperti apa
dan ibunya seperti apa. Bu Novi, ini mohon maaf ya, semua perempuan yang punya suami pasti apa ya, ketika bukan apa namanya, membayangkan bahwa hidup yang tadinya berdua bisa berbagi apapun, kemudian tiba-tiba nggak ada, kemudian ada anak-anak yang mana anak-anak ini juga harus tumbuh dengan dua figur yang bisa seharusnya lengkap ya seharusnya. Tapi dengan kondisi seperti itu, bagaimana Ibu Novi mendidik anak-anak yang dua-duanya laki-laki dengan memainkan dua figur itu sekaligus? Kalau saya melihatnya bukan agak berat sekali ya, karena satu sisi sebagai perempuan kita butuh loh, sangat butuh ya. Benar. Terus di sisi lain ada anak-anak yang kita harus, wah ini saya harus mainkan dua peran nih. Iya. Apa yang Ibu Novi lakukan? Maaf, Ibu Wiwi, maaf Bu. Mungkin saya cuma menanamkan bahwa apa ya, kalau saya tuh biasa aja sih berjalan seiring dengan waktu. Dan untuk berperan sebagai ayah ibu sekaligus ayah buat mereka, saya paling cuman sharing aja sama yang gede. Yang gede kan udah dewasa nih, udah kuliah. Yang gede ini yang biasanya ngasih arahan ke adiknya kan baru SMP. Jadi kakak, mama kayaknya harus seperti ini, mama kuat nggak, mama ini. Jadi supernya tuh dari anak yang pertama jadinya. Jadi anak itu jadi saya untuk berperan sebagai ayah itu, saya kayak apa ya, mengalir gitu ya? Begitu aja, nggak ada yang harus saya lakukan apa, nggak ada. Cuman karena anak mungkin ngerti dengan sendirinya ya, karena untuk itu ya paling ya sebagai ayah itu nyari duit buat mereka ya. Jadi cuman ya sebagai naluri ibu aja yang sering ngenasehatin, sering kalau misalnya lagi duduk bersama atau nonton film keluar gitu, mereka kadang aku ya tanya, ini ada ayah dan tidak ada ayah, apa sih bedanya dalam gini? Ya bedanya ya kalau mau beli apa-apa kan kalau ayahnya dulu is okay aja, ibu yang enggak. Jadi kalau ya paling ya kalau mau beli ya jawabannya yang gede ya, paling ya kalau mau beli apa-apa ya tunggu dulu. Paling kalau sekarang ya tunggu dulu, lihat-lihat dulu, penting butuh atau keinginan doang nih, apa memang dibutuhkan atau cuma keinginan kakak doang ini. Jadinya mereka dari situ aja kali mungkin dia merasanya yang lain udah seperti biasa aja, seperti mereka pun punya ayah di rumah. Wow. Iya, nggak pernah selama kayak 5 tahun gak ada, nggak pernah ini anak dua komplain masalah untuk ini seperti kayak ayahnya, ayahnya pergi aja umroh. Dulu ayahnya kan suka dia ngurusin travel umroh. Dia serasa ayahnya cuma ngantar jemaah haji aja kayaknya umroh. Tetap merasa ada sosok ayah di dalam rumahnya. Mungkin lihat dari sayanya aja kayak gitu. Mungkin bisa terpenuhi lah mungkin kebutuhan mereka. Alhamdulillah ya, anaknya nggak neko-neko. Ya itu aja kayaknya. Jadi saya mengurus mereka ya ngikut harus ya seperti biasa aja. Saya pernah dengar nih ada ungkapan ya dari salah seorang tokoh, saya lupa tokohnya siapa, katanya anak itu, tali kekangnya anak itu, kalau diibaratkan anak itu kuda ya, tali kekangnya itu adalah doanya orang tua. Saya penasaran nih, apa nih doanya Bu Wiwi nih untuk kedua orang anak, karena bisa punya anak sepengertian itu di tengah keterbukaan arus informasi sekarang. Kita tidak bisa menutup mata loh Bu, karena mereka dapat info dari benda ini tuh benar kayak bertubi-tubi gitu ya. Benar. Dan di masa SMP, kemudian yang sekarang yang paling tua yang udah kuliah, kan yang kuliah pasti udah pernah melalui masa-masa itu. Betul. Nah, satu-satunya yang mengikat anak-anak itu menurut ungkapan dari tokoh ini ya, saya lupa tokohnya siapa, yang jelasnya dia bilang tali kekangnya anak itu hanya orang tua, doa orang tua. Doa ibu itu utamanya ya. Jadi saya tuh cuman berdoa sama Allah ya, diberi anak-anak saya tuh diberi kesehatan, dikasih jalan yang benar buat nuntun mereka. Bahwa ya Allah, saya cuman sendiri buat anak-anak saya berdua. Tolong tunjukkan saya bagaimana cara saya bisa mendidik mereka jadi anak-anak yang sukses, yang tidak pernah meninggalkan agama. Dan alhamdulillah anak-anak saya
itulah keuntungannya mungkin dia sekolah di Atira ya. balik lagi Lingkungannya, balik lagi ke Saya tadi mau lingkungannya. menambahkan dan kebetulan Itulah. anak-anak Bu Wiwi memang berada di lingkungan yang Iya, bagus. karena Alhamdulillah. saya kebetulan yang gede itu sempat dia mau keluar dari Atira. Dia pingin keluar Atira, dia bilang begini, mama saya pingin suasana baru. Saya bilang, suasana yang apa yang kakak cari? Saya bilang begitu, karena kan memang dia dari TK, playgroup, sudah di Atira sampai SMA. Itu pun di detik terakhir, saya ikutin maunya dia. Karena kan anak-anak sekarang kita nggak boleh memaksakan sendiri, karena bukan kita yang mau menjalani. Saya itu pegang prinsip sebagai orang tua seperti itu, bahwa saya ikuti tapi saya tetap mengarahkan kamu. Boleh setelah memilih, tapi saya harus melihat negatif dan positifnya tempat itu yang kamu pilih. Nah dia pingin di 17 kemarin. Saya ikutin maunya dia, tapi ya mungkin Allah menghendaknya lain ya, karena memang niat ibunya selalu di Atira. Karena saya pikir begini ya, kalau saya sekolahin di luar, apakah saya bisa mengontrol anak saya? Ini seorang laki-laki yang akan mencari jati diri dia, di mana usia mereka udah 16 itu ke dewasa itu, remaja ke dewasa itu, mereka kan mencari jati diri dia dan sendiri. masa yang rentan dan ya, masa rentang untuk remaja. pergaulannya dia dengan siapa, orang siapa, itu kan saya nggak tahu. Walaupun kita juga semua orang kan baik ya, betul. menurut mereka masing-masing. Nah setelah itu dia nggak lulus, terus saya berbicara dengan dia bahwa ada jalur lain ya, dia bilang begitu. Jadi saya cuman bilang sama dia, kalau jalur tidak murni, saya tidak mau. Mending saya ke Atira. Bagaimana dengan kakak? Kakak yang pertama, kalau di Atira udah 11 tahun loh di Atira, udah kenal lingkungannya udah apa. Akhirnya, oh iya mama. Dan disitulah saya bersyukur bahwa anak saya seorang laki-laki mau nurut masih sekolah di Atira, setidaknya kalau fondasi anak-anak ada agamanya, mau apapun dia lakukan masih kembali bahwa ada rasa takut kepada Allah. Jangan rasa takut kepada ibunya, karena ibunya kan nggak ngikutin. Yang dia ikut, kalau dia rasa takutnya sama Allah, dia merasa bahwa oh Allah lihat, ibu nggak lihat, Allah lihat. Dan itulah yang saya selalu pegangkan sama anak-anak, bahwa ya kamu mau ngapain mama nggak lihat, tapi ya kembali lagi kalian yang berdosa loh, saya bilang gitu. Nah itulah yang selalu saya dengung-dengungkan ke anak-anak saya, sampai mudah-mudahan itu selalu dipegang buat mereka sampai dia sukses nantinya, jadi orang sukses juga nantinya. Amin. Wah, ini pelajaran yang apa? Pelajaran yang sangat-sangat sudah seharusnya menjadi pegangan ya. Saya tergambar dengan jelas Bu Wiwi tadi menyampaikan bahwa tersirat bahwa mendidik anak-anak itu bukan mendidik anak-anak untuk terus tinggal bersama orang tuanya, tapi mendidik anak-anak itu untuk pisah dengan orang tuanya dan menyandarkan dirinya kepada Allah ya. Karena tidak ada ya 24 jam nggak mungkin ya kita ngikutin terus nih anak-anak di mana, kita nggak mungkin tahu semua aktivitasnya, tapi kalau disadarkan anak-anak bahwa aktivitas apapun itu kamu pertanggungjawabkan ke Allah, kita udah bisa tenang tuh jadi orang tua. Iya. Wow. Iya, karena ya sebagai single parent ya saya dengan pekerjaan saya, kesibukan saya, otomatis kadang anak-anak udah ya anak-anak di mana ya, gue lupa lagi nih WA. Nah kalau kadang mereka yang sendiri, mama aku kesini ya, jadi dia sendiri yang ngomongin ke saya, jadi ya tenang, alhamdulillah ya. Itulah yang saya selama ini pegang, dengung-dengungkan setiap hari ke dia. Bangun tidur mau pergi, ya bismillah, jangan kemana-mana ya, yang benar sekolahnya, paling cuman itu doang. Ya kan kita udah sekarang udah ibaratnya Makassar udah iya, di atas metropolitan lagi. Metropolitan. Iya, anak-anak udah kehidupan anak-anak sekarang bagaimana ya. Sampai yang jadi saya tuh yang sama yang gede tuh udah berusaha, mama saya mau jadi lebih terbuka. Kayak kemarin ada event, mama saya boleh ikut event ini ya, yang penting kuliah tidak ketinggalan, silahkan. Menimprove dirimu silahkan, selama itu bermanfaat buat kamu dan tidak merugikan sekolah kamu, silahkan. Pelajaran besar yang kita bisa ambil dari Bu Novita dan juga Bu Wiwi ini adalah kedua-duanya tidak percaya sama anaknya tapi percaya sama Allah. Jadi terserah mau bikin ini, intinya sebelaku individu kamu bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang kamu lakukan ya.
Dan itu benar-benar ditanamkan di pondasi awal dan terbantukan dengan kondisi lingkungan sekolah. Lingkungan. Ya. Kembali lagi ke lingkungan, berperan sangat penting ya. Saya ke Bu Novita lagi nih, berperan sangat penting ya untuk lingkungan ini kepada eksistensi anak-anak yang nanti akan berdampak pada eksistensi ibunya nih ceritanya. Oh iya, jadi saya sudah melihat ya perbedaan ya. Saya kembali lagi, saya tidak mengecilkan sekolah-sekolah yang di luar sana, karena saya juga memaklumi mereka mungkin tidak bisa sedetil itu seperti Atira, karena mungkin ada faktor-faktor lain lah ya yang kita juga mungkin kita ketahui dan mungkin ada juga yang tidak kita ketahui. Tetapi yang saya lihat dari cara, kita tidak usah jauh-jauh dulu, dari cara mereka berbicara ke orang lain, dari cara mereka bersikap, itu sudah kelihatan sekali perbedaan antara anak-anak Atira sama anak di luaran. Itu dari itu. Terus saya juga mendengarkan dari cerita-cerita teman yang sedikit mengeluh anaknya sebenarnya baik tetapi bergaulnya sama si A, si B, anaknya sebenarnya baik tapi bergaulnya di lingkungan ini. Jadi saya mencoba menarik kesimpulan ternyata memang lingkungan itu sangat menentukan. Karena ya seperti yang Bu Wiwi sampaikan, kami nggak bisa 24 jam. Kami bukan tipe ibu rumah tangga kan, yang bisa mengontrol anak-anak, yang bisa menungguin anak-anak di sekolah, yang bisa setiap saat di mana lagi ngapain. Nah itu jadi memang selain menempatkan di tempat di lingkungan yang baik, ya menyerahkannya ke Allah itu. Karena anak-anak juga sekarang ini kalau kita juga tidak percaya, kalau kita juga terlalu percaya juga tidak ini, jadi terlalu ya tarik ulur, terlalu percaya juga nggak bisa sama mereka, karena ya itu yang kita nggak usah tutup kemungkinan ke hal kecil itu kan, ya namanya anak-anak pasti ada juga pengaruh-pengaruh dari temannya. Cuman karena temannya berasal dari lingkungan yang sama, dari sekolah yang sama, tentunya mereka akan mendapatkan hal-hal yang sama kan dari guru-guru. Akan ada rambu-rambu yang disampaikan oleh guru bahwa nak tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah kalau di lingkungannya ibaratnya pengaruh teman kan sangat besar itu. Ibaratnya anak kita sudah bilang, wih jangan, orang tuaku marah, wih tidak bagus itu bos. Ya temannya, ih tidak sih anak terpengaruh. Nah karena ibaratnya kalau mereka berada di lingkungan yang sama, begitu ada teman yang mengingatkan, mereka langsung ingat, oh iya ya. Tidak ada lagi yang mengompori. Tapi kalau dia dari lingkungan yang berbeda, tidak Ji, gini. Nah itu. Jadi saya merasa, ya sampai sejauh ini, saya merasa anak saya alhamdulillah yang laki-laki ya, kemarin kita juga khawatirnya sama anak laki-laki. Ya alhamdulillah tidak terlibat lah yang namanya tawuran, yang namanya apa. Itu yang saya sangat syukuri, dan memang saya selalu ingatkan sama anak-anak jaga sikap. Ya itu seperti yang Bu Vivi juga sampaikan, ada Allah loh. Mungkin kalian bisa bohongi mama, tapi ada Allah, ada malaikat kiri kanan. Itu aja selalu. Jadi mereka mungkin itu yang jadi buat mereka ini ya. Padahal kesempatan sebenarnya untuk mereka melakukan hal-hal yang negatif mungkin banyak. Karena kita sibuk, Bu Wiwi juga sibuk, saya juga sibuk. Terus terang, saya juga kadang-kadang gini, aduh, alhamdulillah ya itu saya syukurin sama Allah. Kadang-kadang saya ngeri gini juga, aduh, apalagi di situasi sekarang. Satu hal ya Bu Wiwi, saya merasa sekarang saya agak kurang kontrol nih anak-anakku karena merasa mungkin sudah besar ya. Dulu mungkin masih lebih agak ini karena kecil. Sekarang ini karena sudah besar, kadang-kadang saya gini, aduh saya lupa tanyakan. Dia tadi mau kemana ya? Pulangnya jam berapa? Tuh. Tapi karena mungkin dari kecil sudah ditanamkan dan dia berada di lingkungan yang tepat. Terus enaknya itu kita tahu kan itu anak, jadi bisa bisa bertanya sama orang tuanya, telepon orang tuanya, anakku lagi di sini, oh iya katanya mereka mau begini. Jadi persahabatan mereka itu dari dulu, dari awal sampai sekarang masih terbina. Cuman tetap juga saya ingatkan, tetap harus bergaul dengan yang lain, harus berbaur, harus bisa bersosialisasi dengan yang lain. Tetapi zaman sekarang memang tetap kita butuh teman yang nyaman ya. Nah itu juga yang saya juga rasakan. Saya bergaul ke sana kemari, tetapi tetap ada yang dekat lah, teman-teman dekat. Nah itu juga mungkin yang anak-anak saya lakukan saat ini. Makanya alhamdulillah sampai saat ini kita belum mengalami hal-hal yang membuat merasa
aduh saya perlu introspeksi diri nih. Mungkin karena saya terlalu sibuk, terlalu begini sampai anak-anak jadi nggak benar. Oke. Itu. Nah, dari perbincangan kita ini ada hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi patokan bagi orang tua di luar sana ya. Kalaupun saat ini sedang ada yang bermasalah dengan anak-anak, misalnya yang 70 orang kemarin yang ditangkap di Polrestabes karena miras itu ya. Tapi kan sempat dipertemukan dengan orang tua dan usia mereka memang bukan usia dewasa ya, kebanyakan masih 18 tahun ke bawah, sudah dipertemukan dengan orang tua. Alhamdulillah memang sudah ada pesan-pesan dari Pak Kapolres juga. Yang menariknya di sini adalah apapun yang terjadi saat ini bagi anak-anak bermasalah seberat apapun, jangan lupa doa orang tua ya. Iya, Kemudian komunikasi kita kepada Allah nih. Kalau ke anak mungkin ya itu tadi nggak bisa percaya 100%, nggak bisa juga nggak percaya. Iya. Jadi harus ada di tengah-tengah, benar-benar harus butuh skill yang mumpuni untuk mendidik anak-anak. Kebetulan juga nggak ada sekolahnya ya untuk membesarkan anak-anak. Iya, benar. Sekolahnya sekolah kehidupan. Ya, otodidak juga. Tapi insya Allah inspirasi seperti ini dapat pendengar terus dapatkan ya selama Anda mengikuti siaran Pengarus Utama Gender. Sekali lagi saya terima kasih dulu nih Bu Novita, Bu Wiwi inspirasinya siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Nanti next time saya panggil lagi boleh nih ya. Boleh. Tahun depan kita ada acara di Pro 1 ini. Saya lupa kisahnya formatnya, tapi intinya ngobrol dengan teman sejati gitu. Saya terinspirasi dengan dua ibu-ibu ini, tapi insya Allah tahun depan ya kita bisa ngobrol lagi. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Novita, Bu Wiwi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan saya dengan dua ibu-ibu yang sangat menginspirasi. Ini ada Ibu Novita Munasar Eskom, Direktur Utama dari CV Kenari Indah Mandiri. Kemudian juga Ibu Wiwi, Ibu Haja Nurnaningsi SE, owner dari Saika Limited Makassar. Bisa jalan-jalan ke butiknya nanti ya di Mall Ratu Indah. Oke. Nah, kita akan jumpa lagi dalam sesi Pengarus Utama Gender pada hari Selasa besok. Saya Melani Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju